warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, Ketua DKM Masjid GBI RW 08 beserta seluruh jajaran pengurus yang kita ta'zimi, para sesepuh, para binispuh, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, hadirin hadirat dan rekan-rekan serta adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir maupun yang menyimak secara online semuanya setiap langkahnya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk di dalam sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasyiyatuhur rahmah wa hafazatul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Ayat sahih. Sabda Nabi SAW, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hatinya dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru melalui hari Jumat. Dan pada hari Jumat terdapat satu sunnah di antara sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah membaca suratul Kahfi. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka dijadikan oleh Allah baginya cahaya di antara dua Jumat. Artinya di antara dua Jumat itu dia mendapatkan pelita penerang dalam setiap langkah-langkah hidupnya agar senantiasa terbimbing, terang jalannya, sehingga dia tidak salah langkah, dia tidak terusuk onak dan duri, dia tidak jatuh ke dalam lubang-lubang jebakan. Dia bisa meniti jalan yang benar menuju kepada tujuan yang benar. Barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, dijadikan baginya cahaya di antara dua Jumat. Maka lalu kita mencoba memahami apa di antara kandungan suratul Kahfi sehingga dia disunahkan untuk kita baca setiap pekan, lalu itu mencukupi bagi kita menjadi pemandu jalan kita dalam sepekan itu. Tentu secara sederhana kita akan menemukan suratul Kahfi dari tajuknya diambil dari kisah tentang
Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi disifati oleh Allah bukan sebagai rijalun, orang-orang, tetapi disifati sebagai fityatun, pemuda-pemuda. Maka sesungguhnya setiap Jumat kita semua sebagai umat Islam dituntun oleh Nabi SAW dengan sunnahnya ini supaya menjadi orang-orang yang memiliki kemudaan, jiwa muda, yang dengan jiwa muda itu Allah membimbingnya dalam mengarungi kehidupannya di antara 2 Jumat. Maka muda yang dimaksud di sini bukan hanya usia biologis 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, tetapi yang dimaksud muda di sini adalah tumbuhan, gelora yang ada di dalam jiwa yang menunjukkan dia selalu energik, dinamis, dia selalu bergerak, dia selalu berkontribusi, memberikan sumbangsi kepada yang di sekitar. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala ketika memisahkan tentang mereka memulai dengan kalimat yang sangat menggetarkan. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami ceritakan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar-kabar tentang mereka, para Ashabul Kahfi itu dengan benar, dengan serius, bukan main-main, tanpa ada kedustaan, tanpa dibuat-buat. Kami ceritakan kepadamu kabar-kabar tentang Ashabul Kahfi itu dengan kebenaran. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh ila akhir ayat. Astagfirullah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kemudaan itu kepada mereka. Allah memulai dengan kata-kata innahum fityatun. Mereka itu adalah para pemuda. Yang mengukir sejarah, yang terkenal kisahnya sepanjang zaman, yang direkam oleh kitab suci yang isinya abadi, Al-Quran Al-Karim. Innahum fityatun. Mereka itu adalah para pemuda. Apa sifatnya pemuda itu? Pemuda itu masih hijau. Kayak orang-orang tua kalau melihat anak muda yang berpengalaman disebut kamu itu masih hijau. Tetapi hijau itu adalah tanda masih tumbuh, masih berkembang, produktif. Itulah kenapa unsur di alam yang mengubah energi dari cahaya matahari menjadi bahan pangan yang dikonsumsi makhluk hidup, yang itu menjadi tenaga bagi mereka untuk beraktivitas, zatnya namanya klorofil, zat hijau daun, yang berarti masih hijau itu dia sanggup untuk
menghasilkan energi besar bagi kerja-kerja besar. Pemuda masih hijau yang diterjemahkan belum berpengalaman. Itu juga penting di tengah zaman yang perubahannya cepat. Bapak-bapak merasa nggak kalau perubahan di zaman kita sekarang itu rasanya jauh lebih cepat daripada perubahan 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun yang lalu? Cepat sekali. Dan perubahannya disebut oleh para ahli sebagai perubahan disruptif. Perubahan yang kemudian menggilas, yang menghilangkan sesuatu yang dulu eksis dan mapan. Ada banyak pekerjaan yang 10 tahun yang lalu masih banyak dilakukan, hari ini pekerjaan itu sudah tidak ada. Contoh, penjaga pintu tol. Dulu bapak-bapak masih ngalamin ikan iklannya solusinya mana, gitu ya Pak. Anak-anak kita zaman sekarang nggak bakal ngerti pintu tol kok pakai dijaga segala, kan sudah ada mesinnya. Hilang. Perubahannya itu luar biasa dalam berbagai bidang. Hari ini yang namanya perusahaan taksi terbesar di dunia itu tidak punya mobil satupun, Mbak. Cuma punya aplikasi. Yang punya mobil, sopirnya masing-masing. Padahal dulu yang namanya taksi, bikin perusahaan taksi itu perizinannya tidak mudah. Harus punya armada kendaraan banyak, ngerekrut sopir-sopir lalu dididik dengan disiplin. Sekarang sudah berbeda sekali. Hari ini namanya jaringan hotel terbesar di dunia, Pak, itu tidak punya satu kamar pun, cuma punya aplikasi. ...25 tahun yang lalu orang sering kuliah kedokteran karena menjadi dokter itu biasanya jaminan mapan. Di usia 40-50 biasanya sudah kaya raya. Sekarang Pak, yang namanya jadi dokter, pendidikannya tetap mahal dan tambah lama, 4 tahun kuliah baru sarjana kedokteran, 2 tahun koas, ikut UKDI, ujian kompetensi dokter Indonesia, lulus, disumpah sebagai dokter. Habis itu masih intensif magang di puskesmas. Kalau beruntung sampai ke pelosok-pelosok. Intensif itu gajinya UMR. Padahal tadi sekolahnya sudah habis ratusan juta. Habis itu praktek sebagai dokter umum, nangani pasien BPJS per pasien Rp2.000, dibayar 6 bulan kemudian. Yang dokter spesialis ambil pendidikan spesialis 4 tahun, nangani pasien BPJS Rp5.000 atau Rp6.000. Ada beberapa kenalan adik kelas yang dulu kuliah di kedokteran, sekarang milih jadi YouTuber. Lebih jelas hasilnya. Berubah. Apalagi besok tantangannya teknologi, Pak. Dulu kita ke dokter banyak ngobrolnya sama dokter. Sekarang semakin banyak alat yang berbicara. Diperiksa itu masuk ke alat kayak lemari, di-scan dari atas sampai bawah, ketahuan semua gangguan metabolisme, gangguan organ,
mana yang bermasalah, penyakit apa yang diderita, ada infeksi apa, ketahuan semua. Pencet satu tombol lagi, keluar semua rekomendasi treatmentnya, dikasih obat apa, macam-macam. Wah, biasa berubah. Jaringan toko buku terbesar di Indonesia sekarang bingung. Toko bukunya mau dibuat apa? Karena yang beli buku sedikit, sudah sedikit, belanjanya online. Berubah. Dulu orang cari buku karena butuh ilmu. Wah, saya perlu ilmu tentang beternak ikan lele. Lalu pergi ke toko buku cari buku tentang beternak ikan lele. Dibeli, dibawa pulang. Sekarang pengen cari tahu beternak ikan lele, Google jawabannya, YouTube tutorialnya. Buat apa beli buku? Semua perpustakaan maya tanpa batas tersedia di dalam gadget kita yang kecil ini. Terjawab di situ semua. Ini kalau dihitung-hitung, ada berapa banyak alat yang masuk ke sini, Pak? Televisi masuk sini, tape recorder masuk sini, kamera masuk sini, kompas masuk sini, penunjuk arah kiblat masuk sini, kalender masuk sini, apa? Bank masuk sini, kartu ATM box masuk sini, Pak. Semua nanti lama-lama tersedia masuk sini. Sampai-sampai nanti ada yang namanya metaverse kemarin, properti lahan kebun masuk sini. Semuanya berubah. Kalau perubahannya kayak begitu, maka Alvin Toffler di tengah perubahan yang cepat, pengalaman adalah beban. Yang diperlukan adalah keberanian untuk mengambil risiko, dan itu yang dimiliki para pemuda. Karena pengalaman itu artinya suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Kita ini sudah semakin ketinggalan. Anak-anak kita beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak beli handphone, apa yang dilakukan pertama Pak kalau di handphone, Pak? Buka buku manual. Jadi caranya pakai gimana sih? Gitu kan? Bapak-bapak, anak-anak kita yang baru lahir, pegang handphone langsung, nggak usah buka manual. Maka disebut bapak-bapak itu digital imigran, pendatang di dunia digital. Kalau anak-anak kita itu digital native, penduduk asli dunia digital. Berubah dunia ini cepat sekali. Dan dengan perubahan yang sangat cepat itu, maka anak-anak kita ini memang harus selalu punya hijau tadi. Belum berpengalaman, yang kemudian dengan belum berpengalaman itu dia akan melakukan breakthrough, terobosan-terobosan, berani ambil risiko, lakukan sesuatu yang baru. Sudah dididik untuk sekolah online terus, dan lama-lama kita bikin orang belajar bukan mengejar jenjang pendidikan. Lama-kelamaan akan berkembang. Saya kok merasa begitu. Sekolah-sekolah itu memberi kita sesuatu yang kita butuhkan. Mau belajar apa, tinggal ambil programnya. Lamaan aku pakai belajar PSBB, ya. Terus belajar sosiologi sejarah, enggak pernah. Aku pokoknya mau belajar IT. Udah, IT. Setiap hari belajar IT online. Lama-kelamaan kok kayak kita akan dibiasakan begitu. Berubah luar biasa. Maka diperlukan kemudahan. Bapak-bapak juga menjadi harus berjiwa muda, siap menghadapi perubahan, siap belajar setiap saat, siap untuk kemudian menyesuaikan diri. Kemampuan adaptasi luar biasa.
hijau. Dan yang namanya orang muda itu punya ciri kan? Dia suka mengamati dan belajar hal baru, menerima kemungkinan-kemungkinan baru, open mind, kata anak sekarang. Pengen tahu. Dan pengen tampil. Eksis itu penting dalam kemudaan kita. Innahum fityatun, itulah mereka, para pemuda punya jiwa muda. Tidak mudah dipuaskan oleh keadaan. Pengen sesuatu yang lebih. Semangat. Cita-citanya tinggi. Harapannya besar. Himmatun aliyah. Memiliki obsesi yang besar, tinggi. Maka kalau ada anak muda tidak punya cita-cita, tidak punya obsesi, tidak punya passion untuk menggapai sesuatu yang luhur, kata Imam Syafi'i, takbirkan 4 kali. Karena itu berarti sudah mati. Terlalu muda. Innahum fityatun, mereka itu para pemuda. Yang namanya pemuda tidak punya banyak beban untuk melangkah dan bertindak. Beda sama orang tua, pertimbangannya banyak. Hati-hati, nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan itu. Pemuda tabrak. Bung Karno, Bung Hatta, kalau tidak diculik ke Rengas Dengklok, proklamasi kita bisa tertunda lama itu. Tapi karena para pemuda yang mengatakan proklamasi kan sekarang, tidak ada waktu lagi. Jepang sudah kalah. Mau tunggu apa lagi? Janji Jepang mau kasih kemerdekaan buat kita? Bukan. Mari kita raih kemerdekaan ini sendiri. Ini kesempatan kita. Sekaranglah saatnya. Pemuda. Dengan kemudaan seperti itu, maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan pemuda. Dalam sejarah Islam di masa Nabi SAW ada anak muda. Ketika Nabi SAW memulai dakwah, dia melihat Nabi SAW dan Khadijah sedang melaksanakan sholat. Anak muda ini mendekat dan bertanya, wahai sepupuku, apa yang kalian lakukan? Nabi SAW menjawab, kami beribadah. Siapa yang kau sembah? Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan inilah din agama Islam yang diridhai Allah. Wahai Ali, Rasulullah SAW, apakah kau mau bergabung bersama kami untuk menyembah hanya Allah semata, meninggalkan segala sekutunya dan berhala-berhala itu, bertauhid? Ali bin Abi Thalib 8 tahun usianya. Dia berbalik.
Kemudian mengatakan, wahai sepupuku, bagaimana kalau sebelum memutuskan itu aku tanya dulu kepada ayahku Abu Thalib. Nabi sesuatu tersenyum, ya bertanya kepada ayah. Baru 3 langkah balik kanan dia. Kemudian mengatakan, masa itu urusan akhiratku aku harus bertanya kepada Abu Thalib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Karena dia pemuda, maka dia tidak pikir panjang. Kenapa tanya Abu Thalib, ini keselamatanku dunia akhirat, langsung syahadat. Coba kalau waktu itu usia Ali sudah 35 tahun. Sebentar, saya tanya Abu Thalib, saya tanya Abbas, saya tanya Abu Lahab, saya tanya uak-uak, paman-paman, Pak Cik, Cikgu, abang, adik, saya tanya dulu ya. Saya survei dulu sekampung kira-kira berapa persen yang mendukung, berapa persen yang tidak mendukung. Apa? Bangunan, berat. Seperti saya nanya betul. Maka ketika Rasulullah SAW hendak berangkat hijrah, ini ranjang beliau, tempat beliau tidur. Di luar, Abu Jahal dan konco-konconya mengepung dengan pedang terhunus. Nabi sesuai kesini memberikan, ya Ali, aku akan berangkat malam ini. Ini adalah daftar titipan berupa modal uang ataupun barang-barang yang ada padaku milik orang-orang Quraisy. Aku tidak akan sempat untuk menyelesaikannya, maka kembalikan ini kepada mereka semua besok. Dan malam ini tidurlah engkau di tempat tidurku ini. Kalau Ali itu sudah berusia, sebentar. Kalau saya tidur di sini, resiko kematian saya 95%. Karena mereka mencari engkau, mereka menyerbu masuk, yang ditemukan saya kena. Kan itu pikirannya. Presiden Ali bin Abi Thalib siap. Kalau Rasulullah ngomong kamu besok akan mengembalikan ini kepada tokoh-tokoh Quraisy itu, berarti malam ini aku nggak akan mati. Ya, karena besok masih punya tugas itu. Dan itu ucapan Rasulullah, maka yakin nggak akan mati. Malam ini nggak akan mati karena besok masih punya tugas untuk mengembalikan berbagai titipan. Pemuda. Inilah sifat pemuda. Amal birabbihim, yang istimewa bukan cuma muda, tetapi beriman kepada Allah. Kalau mau menjadi pemuda yang bernilai berharga, maka amal birabbihim menjadi penting. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan itu, dia tahu bahwa dia akan mendharma baktikan hidupnya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Maka gagasannya menjadi brilian. Ada sahabat muda usia. Pada saat perang Badar usianya baru 18 tahun. Namanya Al-Habab bin Al-Mundir radhiyallahu anhu. Dalam perang Badar itu Rasulullah bersiap menyambut musuh, orang-orang Quraisy yang akan datang. Maka Nabi SAW mengajak pasukannya naik ke sebuah tempat yang agak tinggi, perbukitan pasir. Ini aksioma perang klasik. Kalau posisi kita lebih tinggi, diserang susah, nyerang gampang, betul kan? Jadi Rasulullah SAW berpikir sederhana, kita bertahan di tempat yang lebih tinggi supaya kalau mereka nyerang, mereka sulit, tapi kita bisa menyerang dengan mudah, baik dengan melemparkan tombak maupun meluncurkan anak panah. Dan bertempat di situ. Habab bin Al-Mundir bertanya, ini tanda bahwa dia beriman. Ya Rasulullah izin bertanya, kenapa? Ini milih tempat di sini ini berdasar wahyu dari Allah atau pendapatmu pribadi Rasulullah?
Maksud Habab bin Al-Munzir, kalau itu dari Allah wahyu, ya sudah selesai. Kita pasti menang sesuai dengan arahan wahyu. Beriman. Tapi ternyata Nabi SAW menjawab, ini pendapat pribadiku saja. Kata Habab bin Al-Munzir, kalau begitu yang saya punya usul. Jadi kalau tadi dikatakan ini dari Allah, selesai. Ketika dikatakan ini adalah pendapat pribadi saya, kata Nabi SAW, maka Habab bin Al-Munzir usul, ya Rasulullah, saya sudah ngecek tempat ini. Di Badar ini ada 4 mata air berjejer dari arah Mekah menuju ke arah Madinah. Kalau kita ingin membuat pasukan Quraisy ini kalah sebelum perang, satu, timbun mata air yang paling depan, ambil airnya, kemudian mata airnya ditimbun pakai batu-batu. Di mata air kedua ya Rasulullah juga ambil airnya, timbun pakai batu-batu. Di mata air ketiga ya Rasulullah, ambil airnya, sisakan sedikit. Di mata air keempat kita bikin kubu-kubu pertahanan. Air yang kita kumpulkan tempatkan di situ sebagai persediaan kita. Kalau begitu, kata Habab bin Al-Munzir, nanti kalau pasukan Quraisy datang antara Badar sampai Mekah itu tidak banyak mata air. Aku yakin mereka akan mengandalkan mata air di Badar untuk minum. Jadi mereka semua akan datang ke tempat ini dalam keadaan haus. Ketika mereka ketemu mata air pertama ternyata sudah ditimbun batu-batu, maka mereka akan lemes. Ya, keduluan Muhammad, sumurnya sudah ditimbun. Maka harapan mereka untuk dapat air tipis. Itu sudah bikin ada putus asa. Ketika mereka ketemu sumur kedua, semula masih ada harapan, mudah-mudahan sumur kedua masih ada airnya. Ternyata juga kita tutup, maka mereka akan nyaris putus asa. Tentu masih akan ada yang punya harapan ke sumur ketiga. Sebagian kecil yang bergerak ke sumur ketiga itu akan ketemu air, tapi dikit. Lalu mereka akan kesenangan ketika ketemu air itu. Air. Akhirnya teman-temannya akan merubut karena airnya cuma sedikit, mereka pasti rebutan. Jadi kita sudah bikin mereka saling berpecah satu sama lain sejak pertama. Usul itu diterima oleh Rasulullah. Dan betul seperti yang dikatakan Habab bin Al-Munzir, terjadilah ya seperti itu. Ya, jangan sudah lemes. Ya, jalan ke sumur ketiga sudah gontai,